Oke. Sudah? Ready? Error enggak? Nah, ya. Oke. Selanjutnya break. Nah, break ini berhenti ya. Jadi ada fungsi break tersendiri. Tapi sebetulnya break ini juga apa ya, bergabung dengan looping yang lain. Ya, jadi breaknya ini ditempatkan di looping yang lain. Jadi kalau while tadi ada break, terus kemudian kalau apa tuh, repeat ada break gitu ya. Nah, ini breaknya. Break itu adalah kondisi di mana looping atau iterasinya itu akan berhenti sampai kondisi breaknya dipenuhi, kondisi selesainya dipenuhi gitu ya. Nah, ini kita coba break masuk ke for ya. Kita misalkan punya data A, ini datanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ini data acak, sembarang acak. Kemudian fungsi iterasinya for i in A, artinya data perulangannya adalah data ke i dari data A gitu ya. Berarti kalau i-nya 1 berarti dia 2, i-nya 2 berarti 4. Artinya itu urutan data, data ke i, data ke berapa gitu ya. Kemudian if i besar dari 8 maka dia break. Oh ya, kemudian di print i. Nah, kalau dari sini berarti ketika datanya lebih dari 8 maka dia akan break, berhenti. Oke. Maka dia data 8, berhenti. Nah, di sini bukan urutan, tapi datanya. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 nggak dihitung, gitu ya. Ini kondisi. Ini, pakai dalam bibir, bibir pakai dalam. Nah, terkakak. Siapa deh bibir? Oke. Nah, kemudian kalau kita sisipkan ke while, ini juga sama ya. Nanti dia akan berhenti kalau pada kondisi tertentu. Di sini perhitungan. Kalau while itu perhitungan. Ya. Contohnya perhitungan di sini ya, yang while. A itu 2, B itu 4. Nah, jadi di sini untuk kondisi berhentinya adalah B tambah A lebih dari 10 maka dia berhenti. Nah, A-nya A plus 1. Angka A pertama 2. Berarti A-nya itu berjalan dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu A-nya. Berhentinya B plus A lebih dari 10. Nah, B-nya 4. 4 tambah 2, 6. Masih belum. Kemudian yang kedua, 4 tambah 3. 7, belum. 4 tambah 4, 8, belum. 4 tambah 5, 9, belum. 4 tambah 6, 10. Apanya? Ya kan A-nya kita tetapkan 2. Di atas ini kan A-nya 2 ya. Kita kasih statement dulu. Angka awal A-nya 2. B-nya itu 4. Yang berjalan itu A. A-nya berjalan ya. A plus 1 itu berjalan ya. Artinya yang data pertama, kedua, data kedua 2 tambah 1. Kemudian nanti 3 tambah 1 kan seterusnya. Jadi A-nya berjalan, B-nya tetap. B tambah A besar dari 10 maka dia berhenti. Nah, ini A-nya ya. Ini perhitung A-nya. Print A. Jadi kapan dia berhenti? Ketika A-nya 6. A-nya 6 tambah B-nya 4 sama dengan 10. Berhenti kan? Kalau A-nya 7, 7 tambah 4, 11. Dia udah nggak masuk. Padahal dia tadi aturannya berhentinya itu kalau B plus A sama dengan 10. Coba kalau di sini kita ganti jadi 20 misalnya ya. Terus kita jalan. Maka dia A-nya berapa ini? C. Oh, karena di sini ada while A-nya kurang dari 7.
Jadi tidak bisa. Jadi di sini A-nya harus kita tambah ini. Besarkan 30 misalnya ya. Nah, berarti A-nya 16 gitu ya. Oke, coba Loli diketik dulu ya. Oh, enggak, ini rekaman yang Oke. Ini coba. Bukan Pak. Bukan ini. Bukan itu istrinya. Apa itu ada? Itu Pak. Siapa ya Pak? Oh, satu lagi. Ini itu nama itu Indah. Itu Jeffrey ya? Jeffrey ya. Tahu dulu Jeffrey masih kan kopi Bapak Jeffrey-nya. Ini masih lanjutannya yang kemarin ya? Belum ada maksudnya yang materi baru. Baru ini. Baru belum dikasih. Materi udah, yang dulu juga sudah. Ini masuk. Saya ke Gozi sama ini. Dia mau sama itu. Ini kan kalau makin lama-lama kan errornya itu juga semakin sedikit. Oh, itu berarti kalau praktikum masa hidup layarnya ditambah ya dengan 10 detik, ditambah 10 menit atau misalkan nggak pernah mati ya kan. Karena kalau tengah-tengah ngetik mati dengan buka lagi ini password. Sudah? Oke ya. Nah, sekarang tinggal kamu video tak ya. Tapi di sini tadi kenapa nggak berhasil? Karena I-nya di atas sudah dibatasi kurang dari 7. Makanya kalau kondisinya ditambah, yang atas juga ditambah. Jadi datanya A itu diperlebar gitu ya. Oke. Itu yang masuk ke while. Nah, coba di sini juga. Oke, sampai sama saja. Nah, ini break gabung sama repeat ya. Jadi repeatnya itu adalah perulangan A plus 1, di mana jika A-nya lebih dari 6 maka dia break. Berarti kan datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Ini yang untuk iterasi, break tadi sudah. Nah, ini yang terakhir, next statement. Nah, namanya next statement ya, atau statement selanjutnya. Nah, artinya di sini, kalau pada break, tadi ketemu kondisi break dia berhenti. Ya.
Nah, kalau next statement itu kita bisa setelah break jalan lagi. Nah, jadi next statement ini gabungan antara for dengan break. Jadi kalau for itu kan iterasi semua dijalankan sebanyak data. Datanya 8 ya dijalankan sebanyak 8. Kalau break, kalau di 6 dia berhenti, maka 6 berhenti. Nggak bisa lanjut ke 8. Nah, kalau next statement, tambah kata next di sini ya. Next statement hanya ada tambah satu kalimat kata next di sini. Nah, maksudnya ketika dia kondisinya break, dia jalan lagi. Sampai datanya 8 di iterasi. Gitu ya. Jadi dia sama seperti for, cuman ada perintah berhentinya. Jadi ketika kondisi tertentu dia break, maka dia lanjut lagi, break lagi, lanjut lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau yang for itu jalan terus, while itu berhenti, break itu berhenti. Nah, kalau yang next statement ini dia berhenti, jalan lagi. Nah, ya, jadi dia jadinya lebih ke ya jauh lebih otomatis lah ya. Coba kita lihat di sini sintaknya. Datanya adalah P sama dengan C 1 sampai 8. Berarti datanya adalah 1 sampai 8. Ada 8 data ini ya. Coba kalau kita cek satu-satu. Maka kalau kita di sini lihat data fact-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya data fact-nya di sini. Kemudian kalau kita jalankan iterasinya. Nah, di sini ya. Di mana I in fact berarti datanya itu ada dalam data vektor. Jika I sama dengan 5, ini kan apa ya? Garis lurus 2 ini kan kalau dalam logika kemarin atau kan. Kalau dan 2 maka dia dan. Kalau dan itu berarti dua-duanya harus terpenuhi. Kalau atau itu salah satu terpenuhi ya di sini. Jika I sama dengan 5 atau I sama dengan 7, maka ditulisnya next ya. Next. Jika tidak, maka tulis this is iteration number I. Artinya kalau I-nya tidak 5 atau 7, maka tulisannya ini iterasi ke 1, kedua, ketiga. Tapi kalau I-nya 5, maka dia next yang muncul. I-nya 7 dia next gitu ya. Kalau dan di sini kita tambah kondisi yang ketiga juga bisa. Nah, ini sudah ya. Hah? Ada di situ, coba cari. Garis lurus itu di bawahnya, backstep, lupa. Saya enggak tahu kalau keyboard ini garis lurusnya di mana. Iya, ini. Nah, kalau misalkan di sini kondisinya kita tambah ya, jika I-nya sama dengan 2 misalnya, I sama dengan 2 kali. Kalau sama dengan dengannya 1 kali itu berarti maksudnya datanya adalah. Tapi kalau sama dengannya 2 dia benar-benar nilainya harus sama. Ini saya tambah statementnya jadi 3. Jika I-nya sama dengan 2, I-nya 5 dan I-nya 7, maka dia tulisannya next. Maka kita coba apakah berhasil atau tidak. Nah, jadi di data kedua ya next, kelima next, dan ketujuh next. Sisanya jalan terus sampai datanya 8 gitu ya. Nah, ini contoh looping. Jadi perintah looping itu salah satu perintah yang kita memberikan wewenang pada komputer untuk berjalan sendiri gitu ya. Jadi seperti kita memberikan kecerdasan buatan kepada komputer untuk menjalankan perintah sendiri
sebanyak data yang kita kasih. Kalau kalkulator itu kan hanya satu langkah ya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Selesai. Tapi kalau misalkan perintah looping, A plus I misalnya. Nah, I-nya berapa? Oh, I-nya itu 1 sampai 10 misalnya. Berarti dia akan menghitung A tambah 1, berapa? A tambah 2, A tambah 3, A tambah 4. Jadi komputer yang berpikir sendiri secara otomatis gitu ya. Itu untuk perintah loop. Oke. Oke, praktikum hari ini untuk looping cukup, saya rasa cukup di sini ya untuk yang looping. Jadi untuk looping ini secara garis besar ada for loop, while loop, repeat loop, break, dan next statement gitu ya. Jadi masing-masing ini punya ciri-ciri tersendiri dan punya kegunaan sendiri-sendiri. Oke. Seperti itu. Ini Zui kelas A, kelas B. Kelas A ya? Iya, Bapak. Audi juga kelas A. Nah, untuk kelas A, setelah ini selesai, kan sebenarnya langsung lanjut ke teori ya. Tapi teorinya kan juga bahas, jadi hampir sama sih. Nanti saya kirim saja materinya. Harusnya teori dulu baru praktikum. Tapi kemarin hari Jumat ya, Jumat itu tak tunggu-tunggu kelas A nggak ada yang masuk. Harusnya kan materi lu ini saya berikan di hari Jumat. Nah, kemudian hari Selasa atau Rabunya itu kita praktikum tentang loop. Jadi waktu masuk loop sudah ada gambaran tentang teorinya. Nah, sekarang karena praktikum mundur di hari Rabu itu teori. Jadi waktunya bersamaan karena sama ya materinya. Praktikum sama teori ya sama saja sih tentang loop. Tapi bedanya kalau di teori itu memang mahasiswa tidak bisa mempraktekkan atau tidak bisa mencoba sintak itu di kelas gitu ya. Jadi hanya menyimak, mendengarkan atau mungkin berlatih tulisan gitu ya. Tapi kalau praktikum itu kan bisa langsung nyoba di komputer di lab. Jadi ketika waktu praktikum itu ada salah error, kita bisa langsung diskusi gitu ya. Tapi kalau di kelas nggak bisa, kalau di teori kan nggak bisa. Pak kita error dari mana? Kita kan belum coba gitu ya. Jadi itu yang kelas teori karena materinya hampir sama. Nanti saya kirim saja materinya, nanti silakan kalian pelajari. Hampir sama sih intinya, hanya bedanya ketika di praktikum kita lakukan demo ini ya, demo prakteknya dengan program R. Tapi kalau di teori kita nggak ada demonya. Jadi di sana materi PowerPoint, oh ini kalau next step seperti ini atau ini for loop seperti ini, hasilnya seperti ini, sudah seperti itu. Jadi tidak bisa mencoba. Begini kan bisa mencoba ya, bisa ngotak-atik misalnya. Bagaimana kalau I-nya itu tak besarkan atau kondisi break-nya tak kecilkan atau dirubah. Kalau teori kan nggak bisa, karena kita nggak bisa di komputer. Tapi kalau di praktek kita bisa. Gitu ya. Lo kan nunggu lah, saya nunggu 40 menit loh, nggak ada yang masuk. Loh, sudah saya kirim di grup. Loh, link itu kan saya kirim di grup. Coba dicek hari Jumat, ada itu linknya itu. Ada. Nah, kalau tidur konsekuensi di mahasiswa. Ada linknya, ya nggak mungkin nggak tak kasih. Linknya ada. Ya udah nggak apa-apa. Nanti yang hadir praktikum akan saya anggap hadir di teori juga, karena kan materinya sama ya. Untuk 3 minggu ini itu praktikum kita di hari Rabu, karena hari Selasa dipakai untuk tes TOEFL. Tapi minggu keempat kalau materinya masih ada, kita masuk di hari Selasa kembali gitu ya. Tapi ini udah pertemuan keberapa ini? Ke-6 ya. Karena pertemuan ke-6. 7, 8, 9. Oh, 3 pertemuan lagi. Tadi pas. Maksudnya enggak. Oh, pindah ke hari Selasa bisa untuk responsi ya, untuk ujiannya. Untuk ujiannya itu kan kalian mengerjakan
program kan. Nah itu kan harus ada komputer, kan nggak bisa diketik tangan, harus ada komputer. Jadi kalau yang di rumah ada komputer mungkin bisa saya mengerjakan di rumah, tapi kalau nggak ada mungkin bisa ke kampus untuk ya mengerjakan soal itu. Tapi kalau misalkan tetap berhalangan, Pak, saya nggak bisa ke kampus dan nggak punya laptop misalkan, ya wes nggak apa, kerjakan dengan tulis tangan. Konsekuensinya ketika ada yang error, nanti kan kalian nggak tahu ya, karena tulis tangan sama apa ya, sama hasil copy dari program itu kan berbeda. Kalau program yang di copy itu kan otomatis program yang berhasil ya. Nah, program ini kan kita bisa tulis tangan sebetulnya. Kita bisa tulis tangan berdasarkan urutan dan logikanya, kita bisa. Cuman tidak selalu apa yang kita tulis tangan itu nanti akan selalu berhasil di komputer, karena komputer itu punya sistem bahasa sendiri yang terkadang itu detail dan sensitif. Seperti kalau misalkan nama variabelnya satu huruf A, satu huruf kecil, itu sudah dua hal yang berbeda misalnya gitu ya. Atau I besar sama I kecil itu dua hal yang berbeda. Padahal kalau kita tulis tangan kan dianggap sama saja sebetulnya ya. Kan sama-sama A, kan sama I. Iya betul, tapi ketika masuk ke komputer itu komputer sudah membaca dua hal yang berbeda. Oke, saya rasa begitu untuk pertemuan hari ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan untuk yang teman-teman yang Zoom ini, Audi atau Dwi, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Kalau misalkan ingin menggunakan lab komputer juga bisa. Nanti jadwal sebetulnya itu kan hari Selasa sama Kamis ya. Selasa kita praktikum, Kamis untuk mahasiswa latihan kalau misalkan mau pakai lab. Tapi karena 3 minggu ini lagi rame dipakai tes TOEFL, kalau teman-teman mau minjem lab, nanti hubungi saya dulu, akan saya komunikasikan ke LSEC. Kira-kira waktunya kapan? Gitu ya. Waktunya kapan? Kalau di hari Selasa itu bisa dipakai, tapi mulai jam 2 siang. Bisa dipakainya mulai jam 2 siang. Kalau untuk praktikum itu kan udah nggak kondusif ya, karena sudah cukup panas udaranya. Tapi kalau kalian latihan kan nggak apa-apa kan. Misalkan pas lagi ada waktu ke Jember misalnya, kalau yang rumahnya lumayan jauh dari Jember kan, saya mumpung ke Jember tak main ke lab lah misalnya, bisa aja coba-coba. Karena memang kalau program seperti ini perlu banyak-banyak berlatih ya, banyak berlatih, nanti kita akan apa ya, akan menemukan feel-nya sendiri. Kira-kira bahasanya ini misalnya masih ada yang error ini, mana yang error, cek seperti itu. Karena kalau nggak latihan agak bingung juga. Oke, saya rasa itu. Nanti untuk teman-teman yang nge-Zoom, materinya bisa dibaca kembali. Nanti kalau misalkan memungkinkan kalau misalkan ini terekam dengan baik, videonya juga akan saya lampirkan. Kalau enggak, saya rasa juga materi PDF-nya atau Word-nya juga sudah cukup ya, karena semua programnya kan di sini juga sama. Tinggal kalian pelajari bahasanya, diketik ulang sudah seperti apa. Selesai. Ya, nanti selanjutnya juga akan saya share materi untuk yang teorinya sama materinya sebenarnya masih itu. Oke, saya rasa itu. Yang di kelas ada yang ditanyakan? Atau cukup? Cukup ya. Yang untuk Zoom? Cukup? Cukup, Bapak. 2. Audi sama Zubi. Balkis gak jadi. Gak tahu, nggak masuk ini. Mungkin nggak sempat kali ya. Gofur di kereta. Jadi mungkin sinyalnya nggak stabil. Nggak stabil mungkin ya. Oke. Saya rasa itu. Kita ketemu lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.